La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita di dalam ta'lim dan pengajian rutin yang diadakan Majlisul Muwasalah Bain Ulama Muslimin Singapura dalam Majlis Al-Hajj Nabawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam pengkajian kita pada hari ini. Di dalam kitab Mukhtaril Ahadits yang dikumpulkan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang ke-36. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghudwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Ghudwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun min dunya wa ma fiha. Kegiatan di pagi hari ataupun di petang hari, perjalananmu, kegiatanmu di pagi hari ataupun pada petang hari, yang engkau lakukan semuanya itu di jalan Allah, di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, di dalam berzikir, di dalam hadir majlis, di pagi hari maupun di petang hari. Perjalananmu pagi hari dan petang hari di jalan Allah, itu pahalanya lebih baik, anugerah yang kamu dapatkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga bersabda bahwasanya ghanimatu majalis dzikr al-jannah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hasil yang diraih seseorang, yang dia bawa pulang, atau rampasan perang yang didapat, tapi ini dari majelis zikir. Mengisyaratkan ghanimah itu sesuatu yang didapat dari peperangan, rampasan perang. Diibaratkan bahwasanya orang pulang jihad, dia bawa sesuatu rampasan perang, harta yang dia bawa. Nah, majelis zikir itu adalah jihad, salah satu bentuk jihad. Begitu juga majelis ilmu. Dan ghanimah dan sesuatu yang dibawa, hasil yang dibawa pulang dari majelis zikir dan majelis ilmu adalah al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tidak heran bahwasanya perjalanan di pagi hari atau di sore hari yang kau lakukan di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Apabila seseorang dia pergi berniaga, bekerja, masuk ke kantor, ke pejabatnya, pulang apa yang dia bawa? Ada yang bawa uang, ada yang dia bawa harta, ada yang dia bawa share, saham atau lain sebagainya. Akan tetapi orang yang pulang dari majlis zikir, dia membawa pulang surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasar kita tidak bisa memberikan ini. Ketika seseorang pergi ke pasar, apa yang dia bawa pulang? Ketika dia pergi berbelanja, apa yang dia bawa pulang? Dia pergi bermall, apa yang dia pergi ke mall, apa yang dia bawa pulang? Tetapi ketika dia pergi ke majlis zikir, yang dia bawa pulang ke rumahnya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pun juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dari rumahnya masuk ke dalam masjid, kemudian melihat orang-orang yang sedang berkumpul berzikir kepada Allah taala, dan juga melihat satu kelompok halaqah yang lain, orang-orang yang sedang berkumpul belajar ilmu agama, mengkaji yang halal dan yang haram. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dua majelis itu, maka Rasulullah mengatakan dua-duanya majelis ini baik. Ini majelis baik dan itu pun juga majelis baik. Yang berzikir, majelis zikir baik, dan halaqah yang belajar menuntut ilmu agama itu juga baik. Tetapi majelis yang ini, yang menuntut ilmu agama, ini lebih baik. Dan Rasulullah duduk hadir bersama mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga mereka orang-orang
yang hadir di majlis zikir dan majlis ilmu pula. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, dan setiap orang yang duduk bersama mereka menjadi beruntung dan tidak akan menjadi sial. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah menceritakan tentang orang-orang yang hadir di majlis tersebut, maka Allah Ta'ala nyatakan kepada para malaikat-malaikatnya dalam hadits qudsi, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka, para orang-orang ahli zikir, kumpulan mereka adalah tidak akan rugi. Mereka para kaum yang tidak akan rugi orang yang berkumpul, yang hadir, yang duduk bersama mereka. Tidak akan rugi. Dan keberuntungan yang didapat disebutkan di dalam hadis bahwasanya huduru majlisi ilmin khairun min salati alfi rak'ah wa min iyadat alfi marid wa min huduri alfi jenazah. Hadir di satu majlis ilmu pahalanya lebih baik daripada engkau sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah dengan menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan menghadiri 1000 jenazah. Gabungkan semua pahala itu pahala hadir satu majlis ilmu lebih besar daripada itu semua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis zikir ataupun majlis ilmu, dua-duanya itu memiliki kemuliaan. Dan majelis ilmu memiliki kemuliaan tambahan dibandingkan majelis zikir, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang tadi disampaikan. Dan juga ketahuilah bahwasanya setiap perkumpulan, setiap majelis kita duduk bersama-sama, di mana duduknya kita bersama orang lain, apabila duduknya kita tidak ada zikirnya dan tidak ada sholawatnya kepada Nabi Muhammad, itu hanyalah kerugian. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis, "Magama qaumun an majlisin la yadhkuruna Allah Ta'ala fihi wa fi riwayah wa la yusalluna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kanat 'alaihim tirah yaumil qiyamah." Tidaklah seseorang bangun dari sesuatu majlis di mana di majlis tadi dia tidak berzikir kepada Allah, dalam riwayat tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW, melainkan majlis tadi membawa penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Boleh jadi dia untung besar duniawi, akan tetapi penyesalan di hari kiamat. Dan juga bahwasanya dalam riwayat yang lain, melainkan ketika mereka bangun dari majlis yang tidak ada zikirnya, majlis itu bagaikan bangkai yang paling busuk aromanya. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah bahwasanya orang yang bangun dari majelis zikir, ketika dia berkumpul bersama-sama berzikir majelis, bukan sendirian, berzikir sendiri ada pahalanya, tetapi berkumpul bersama-sama memiliki keistimewaan yang lain. Disebutkan ketika orang bangun dari majelis zikir, halaqah zikir, maka dikumandangkan sebuah panggilan, anggumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukum hasanat. Bangunlah kalian dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampunkan oleh Allah Ta'ala, dan kesalahan kalian dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pahala, menjadi kebaikan. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadir majelis tidak membuat engkau jadi miskin, justru membuat rezekimu makin berkah. Jangan dikatakan, oh kalau hadir majelis rezeki susah, kalau hadir majelis akan menjadi sial, kalau hadir majelis akan kekurangan makan, tidak ada rezeki dari Allah Ta'ala. La. Ada satu orang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nasihati saudaraku agar dia membantu aku di pasar full time. Selama ini dia hanya beberapa jam saja membantu aku. Ditanya, memang apa kesibukan lainnya selain dia membantu engkau di pasar? Kesibukan lainnya adalah hadir majelis bersama Rasulullah. Nah, saya mau dia meninggalkan majelis, bekerja membantu saya full time di pasar ataupun di ladang. Maka Nabi Muhammad berkata, menegur orang tersebut, la'allaka bihi turzak, kamu mendapatkan rezeki berkat saudaramu hadir majelis. Kamu dapat rezeki berkat saudaramu hadir majelis. Apalagi orang yang hadir majelis itu sendiri. Sebab innallaha takaffala li talibil ilm birizqih. Allah menjamin orang yang belajar ilmu agama dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala, jaminan yang double. Sebab jaminan yang secara umum, ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha,
Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus yang hadir majlis dapat jaminan lagi, tambahan jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, garansi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadir majlis tersebut membawa keberkahan, membawa anugerah, membawa kebaikan, baik itu majlis zikir ataupun juga majlis belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan insyaallah kepada kita, mendapatkan taufik untuk hadir majelis. Hingga dikatakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat, apabila mereka meninggal dunia, mereka menyaksikan beragam pahala ibadat, pahalanya tiap ibadat itu ada pahalanya masing-masing. Dan mereka menyaksikan betapa besar pahala dari setiap ibadat tersebut dan pahalanya berbeda-beda. Dan seandainya, kata ulama, mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, apa yang akan mereka lakukan? Niscaya, kata ulama, kalau mereka punya kesempatan untuk kembali ke dunia, yang mereka lakukan adalah melakukan hadir majlis. Hadir majlis ilmu atau hadir majlis zikir. Kenapa? Sebab hadir majlis ilmu dan zikir walaupun hanya sebentar, pahalanya sangatlah besar. Sebagaimana dikatakan, hadir satu majlis ilmu lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat ditambah dengan menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan menghadiri 1000 jenazah. Ta'al ijlis bina nu'min sa'ah, kata sahabat Rasulullah, mari duduk bersama kami, bertambah keimananmu dalam sesaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan kemudian juga disebutkan di sini hal-hal yang berkenaan tentang menjaga diri kita dari kemaksiatan. Disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini untuk menjaga anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Sebab pintu neraka itu laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un magsum. Memiliki 7 pintu, setiap pintu itu ada bagian-bagian tertentu. Sama jumlahnya, kata Ghazali, seperti jumlah tubuh manusia, anggota tubuh manusia yang dipakai untuk taat dan maksiat. Mata, telinga, lisan kita, lidah kita, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Ada 7. Itu yang bermaksiat dengan salah satu dari anggota tubuh ini masuk neraka, dipanggil ke dalam api neraka melalui pintu-pintu yang sudah ditentukan. Ada pintu maksiat mata, pintu maksiat perut, pintu maksiat tangan, pintu maksiat kemaluan. Yaqul al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah dikatakan oleh beliau, wa ammal farju fahfadhhu min kulli ma haram Allah ta'ala wa kun kama qala Allah tabaraka wa ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. ولا تصل إلى حفظ الفرج إلى بحفظ العين عن النظر وحفظ القلب عن الفكر وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع فإن هذه محركات الشهوة ومغارسها وأما البدن وأما اليدان فاحفظهما عن تضرب بهما مسلما أو تتناول بهما مالا حراما أو تؤذي بهما أحدا من خلق الله تعالى أو تخون بهما مسلما في أمانة أو وديعة أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به فإن القلم أحد اللسانين فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan di sini kemaluan, aurat kita, kemaluan kita. Jagalah kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ciptakan mata kita untuk membantu kita di dalam pekerjaan kita sehari-hari, melihat Al-Qur'an, melihat kaum salihin, membaca ilmu agama. Jangan digunakan mata untuk hal yang haram. Begitu juga telinga kita untuk mendengar ilmu, mendengar Quran, mendengar zikir. Lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat, dan juga mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, membantu kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tangan, kaki, begitu juga kemaluan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk melahirkan keturunan.
keturunan dan menjaga jenis manusia, menjaga keberadaan manusia, kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini agar tidak punah. Dan subhanallah, kemaluan ini pun juga wajib kita jaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Mereka orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Mereka jaga dari yang haram. Wajib dia jaga. Yang diizinkan kemaluan tersebut hanya kepada istri-istri mereka, ataupun juga malakat aimanuhum, hamba sahaya mereka, milkul yamin di sini. Dan itu zaman sekarang sudah tidak ada. Fa innahum ghairu malumin. Itu tidak tercela. Namun lain daripada itu, lain dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haram. Di dalam perzinaan, zina atau liwat, homoseksual, begitu pun juga melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzina, ataupun juga dengan melakukan hal-hal selain daripada apa yang diizinkan ini. Zina termasuk bukan hanya zina kemaluan, tetapi zina tangannya. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya mereka yang berzina dengan tangannya, itu besok hari kiamat itu dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang di hari kiamat dengan dalam keadaan tangannya dalam keadaan hamil besar, dan dilihat oleh seluruh orang-orang yang ada di padang kiamat, di padang mahsyar tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Wa hakadha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat daripada orang yang menikah dengan tangannya. Makna menikah dengan tangannya, melakukan daripada hubungan seksual tersebut dengan menggunakan tangannya sendiri atau masturbasi. Waliyadzubillah min dzalik. Ini merupakan suatu dosa yang dilarang. Apabila manusia memiliki hajat di dalam menyalurkan syahwatnya, Allah Ta'ala berikan peluang dengan menikah. Menikah tanggung jawab besar, menjadi sebuah tanggung jawab. Namun juga menjaga kemaluan adalah tanggung jawab. Mata kita adalah tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tahu manusia lemah, memiliki syahwat, memiliki nafsu, maka disalurkan nafsu tersebut melalui jalan yang diizinkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan seseorang untuk menikah, ada jalannya, bukan dengan melakukan hal-hal yang lain. Dan tidak akan mampu seseorang menjaga kemaluannya dari yang haram kecuali dengan dia menjaga matanya dari yang haram. Sebab al-ain tanzur wal qalb yahwa wa yusaddiqu dzalika al-farj aw yukadzibuh. Mata melihat, hati menginginkan, otak memikirkan, hati menginginkan, dan yang melaksanakan, yang mengeksekusi itu semua adalah kemaluan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menjaga mata mereka dari yang haram, pejamkan mata mereka dari yang haram. Dari melihat ketampanan, kecantikan lawan jenis, jaga matanya dari yang haram. Sehingga kalau mata sudah terjaga, otomatis kemaluan akan terjaga. Mau sempurna di dalam menjaga kemaluan tersebut, itu kuncinya. Jaga mata dari yang haram, jaga hati dari pikiran-pikiran yang kotor. Mata jangan melihat kepada ajnabiyat, orang-orang yang ajnabi, yang tidak muhrim,
dengan memandang mereka, menatap mereka, sehingga kalau sudah melihat akan timbul keinginan dan niat dan pikiran-pikiran yang buruk di dalam hati. Jaga hati kita dari pikiran, dan pikiran datangnya itu dari pandangan dan penglihatan. Sehingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, yadkhul alaikal bar wal fajir." Datang kepada engkau ini, yang berkunjung kepada engkau, datang kepada engkau, dan rumahmu ini didatangi, dihampiri oleh orang-orang baik dan orang-orang yang jahat, yang hatinya busuk. Lau amarta nisa'ak bil hijab, andaikan engkau perintahkan kaum wanitamu untuk menutup wajah mereka. Maka tidak lama kemudian pun juga turun ayat hijab dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itu Rasulullah menutup wajah kaum wanitanya, dihijab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga daripada niat-niat busuk. Apakah kita senang kaum wanita kita menjadi objek fikiran buruk dan fantasi seks dari orang-orang yang hatinya bejat? Waliyadzubillah min dzalik. Jaga mata dari melihat. Sebagaimana kita jangan melihat yang haram, begitu juga dilarang seseorang wanita untuk menunjukkan, menampilkan sesuatu yang haram, menampilkan daripada auratnya dan keindahannya, memancing syahwat dan emosi daripada laki-laki yang bejat. Sebagian orang dari kecacatan mental mereka berbangga apabila orang lain bangkit syahwat mereka ketika melihat dia. Itu suatu kebanggaan, hingga dia memprovokasi orang lain dengan membuka auratnya, dengan buka-bukaan aurat, dengan menunjukkan kecantikannya. Dia tidak sadar kalau dia menjadi objek seks dan pikiran busuk orang tersebut tatkala melakukan kejahatan-kejahatan yang demikian. Waliyadzubillah min dzalik. Jaga aurat dan jaga pandangan mata kita. Jaga hati kita dari pikiran-pikiran yang busuk. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur. Allah taala mengetahui apa yang kita lihat oleh mata-mata yang berkhianat tersebut, dan Allah taala mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati dan sanubari setiap manusia. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia kita, dan yang lebih dalam daripada rahasia kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Allah Subhanahu wa taala sama yang diucapkan oleh manusia dengan apa yang dipikirkan itu sama di hadapan Allah taala. Kita malu berucap dengan ucapan yang tidak pantas di hadapan manusia lain. Tidakkah kita malu berfikir yang tidak pantas disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gambaran-gambaran yang terlintas di benak dan pikiran kita? Jaga pikiran kita dari yang haram, jaga mata kita dari yang haram, dan juga jaga perut kita. Jangan makan yang haram, jangan makan yang syubhat, dan jangan terlalu kenyang ketika makan. Sebab ini semua yang menggerakkan syahwat, yang membangkitkan syahwat dan menanamkan daripada syahwat-syahwat tersebut. Semuanya saling berkaitan satu sama lain. Dikatakan bahwasanya, ya ma'syarasy syabab, kata Rasulullah memberikan solusi. Rasul memberikan solusi dari semua problem. Semua orang ada nafsu, bahkan jangankan anak muda, orang tua pun juga dia masih ada nafsu, masih ada syahwatnya, masih ada keinginannya. Itu dikatakan bahwasanya ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka bersegeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar ahsanu lil farj. Sebab pernikahan itu akan membuat mata kalian makin terjaga dan membuat kemaluan kalian, aurat kalian terjaga dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Yang tidak mampu maka dia berpuasa, sebab dengan berpuasa itu akan mengurangi daripada dorongan-dorongan syahwat tersebut. Itu hikmah daripada berpuasa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada anak-anak muda untuk segera dan cepat menikah, sebab mereka inilah yang menjadi target syaitan di dalam melakukan hal yang diharamkan oleh Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, ma taraktu fitnatan ma taraktu ala ummati fitnatan asyaddu minaz zina. Ma taraktu ala ummati
fitnatan asyad minan nisa, asyad minan nisa. Saya tidak tinggalkan terhadap umatku ini sebuah fitnah yang lebih dahsyat. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat terhadap kaum laki-laki dari umat ini melebihi lawan jenis mereka, yakni kaum wanita. Itu merupakan sebuah fitnah dan ujian. Dan salah satu untuk mencegahnya adalah dengan menikah dengan jalan yang halal. Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi dhamintu lahu bil jannah. Yang menjamin, yang memberikan garansi kepadaku di dalam menjaga lidahnya dan menjaga kemaluannya, maka aku jamin, kata Rasulullah, aku garansi surga dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Jaga mulut kita, jaga aurat kita, maka kita dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Dan kebanyakan yang menjebloskan orang ke dalam api neraka itu dua hal. Yang satu adalah mulutnya, lidahnya dia, dan yang kedua adalah kemaluannya. Karena terkena dalam perbuatan zina atau hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang kepada orang yang sudah menikah, ketika dia melihat bangkit syahwatnya, ketika melihat wanita lain yang bukan muhrimnya, maka hendaknya dia datang kepada istrinya, dia menggauli istrinya hingga hilang daripada pikiran-pikiran busuk ini. Fa inna ma'aha mithal ladzi ma'aha. Sebab dia akan temukan apa yang ada pada istrinya itu seperti apa yang ada pada wanita lain yang dia lihat, dan dia tertarik kepada wanita tersebut. Sampai demikian disebutkan oleh Rasulullah SAW, pernikahan itu ghaddu lil basar, lebih manjur untuk menjaga mata kita, wa ahsanu lil farj, dan lebih manjur untuk menjaga kemaluan dan aurat kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya ini dengan hikmah. Ada hikmah yang diberikan oleh Allah taala di dalam setiap perintah dan setiap larangan. Jangan khawatir bahwasanya, tapi kalau saya menikah, saya mau kasih makan apa? Selama ini kita makan, kita tanpa menikah pun kita makan baik-baik saja. Kita hidup baik-baik saja. Begitu. Dan juga mempelai kita pun selama ini dia makan baik-baik saja, dia hidup baik-baik saja, rezekinya baik-baik saja. Ketika engkau sendiri, rezekimu rezeki sendiri. Tetapi ketika engkau hidup berdua, maka rezekimu rezeki untuk berdua. Jalankan dan yakin dan usaha ikhtiar. Dan ingatlah bahwasanya sebagaimana kewajiban untuk memberikan kehidupan kepada masyarakat, kepada keluarga, maka dia juga punya kewajiban untuk menjaga matanya dari yang haram, menjaga kemaluannya dari yang haram. Itu dikatakan bahwasanya untuk hal yang halal itu simpel, pernikahan itu simpel, mudah, tidak sulit. Jangan dipersulit. Dan yang terpenting dalam pernikahan tersebut adalah fikih. Dia mengetahui apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Ini yang membuat langgeng di dalam pernikahan, kedewasaan di dalam berfikir. Apa kewajibannya masing-masing, siap dia mengetahui apa kewajibannya dan mengetahui apa hak daripada pasangannya, dan dia menjalankan kewajibannya semaksimal mungkin, dan juga memberikan hak kepada tidak mengurangi hak pasangannya. Dan inilah kunci daripada kebahagiaan tersebut adalah mencari ridhanya Allah dan ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkat menjaga diri kita dari hal yang haram, maka pasti Allah taala akan mudahkan rezeki seseorang. Itu dikatakan bahwasanya la fagra ma'ad duha wa la ghina ma'az zina. Tidak ada istilah kemiskinan kalau orang dia melaksanakan salat duha, dan tidak ada istilah kekayaan kalau orang melakukan perbuatan zina. Justru perzinaan itu yang bikin orang jatuh miskin, yang bikin orang jadi susah, yang bikin orang jadi miskin, itu adalah perzinaan. Tetapi kalau dia tidak berzina, dia menjauhi perzinaan, dia menikah, tidak akan berkurang rezekinya, dia akan ditambahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang baik
kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan kita pasangan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga mata kita, hati kita, kemaluan kita, perut kita, tangan kita, kaki kita, lisan kita, telinga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslihna wa aslih qulubana wa aslih jawarihana, amur jawarihana bi ta'atik wa ma tuhibbu wa tardah برحمتك يا ارحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جاء مخرج الدنيا الآخرة دافع من كل شر جالبة لكل خير، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. اغلب عليهم ربنا ما يسمع ما تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.